tolong datang dan selamatkan aku. Apa yang kamu lihat? Pernah lihat suami istri bertengkar? Dia istriku. Gangguan jiwa, bawa dia pulang. Aku bukan. Mereka penipu. Mereka mau membawaku untuk menipu. Aku mohon, tolong bantu aku. Kau jalang berani ngomong lagi percaya atau tidak? Ku bunuh kau. Kau mencari mati. Geng bajingan bau mana? Berani-beraninya kau pukul aku. Pukul kau karena berbuat jahat merundung perempuan, aku akan bunuh. Kau? Tolong berhenti apa yang dilakukan anak kedua. Lakukan. Bajingan bau hentikan atau akan kutusuk kau sampai mati. Begitu ingin mati, baiklah. Tusuk aku, lihat siapa yang mati duluan. Aku akan sangat sombong. Apa salahnya aku menusukmu? Siapa yang memberi kau nyali untuk menyentuhku, istriku? Suamiku. Akhirnya kau datang. Mereka semua merundungku tadi, aku ketakutan. Istriku, jangan takut, kau punya suami. Suami akan melindungi istri tercantik di dunia. Tahan. Serbu bersama bunuh dia. Asisten Jang. Kindong. Ada yang merundungku. Sayang, kau tahu apa yang harus dilakukan? Biarkan mereka berhutang asuransi kesehatan. Dia adalah ketua Chin Hui-an dari grup Chin orang terkaya di kota kita. Bagaimana dengan legenda bisnis yang mandiri? Ku dengar, Ketua Qin adalah suami yang sangat patuh pada istri dua bajingan itu, berani menindas nyonya dan yang lainnya, mereka mati. Istri, jangan takut. Biarkan suamimu mengantarmu pulang. Baik. Kalau sudah rusak, kirim ke kantor keamanan untukku. Keduanya melihat mata sipit dan alis tikus pencuri itu bukan orang baik. Itu Tuan Qin. Suami, kamu harus pulang cepat setelah kerja. Aku akan merindukanmu. Baik. Ya, hari ini adalah pesta ulang tahun ibumu. Kenapa kau tidak bicara dulu dengannya? Aku akan datang setelah kerja. Baik, aku tahu suami. Hadiah pimpinan untuk ibu mertua sudah siap. Ini informasi terbaru keluarga Kindong, semua ada di dalamnya. Apakah ada hal lain yang perlu diperhatikan? Dan mereka baru-baru ini membawa luaman man, yaitu banyak keuntungan dari cinta pertama Kindong. Mereka akan hadir di pesta ulang tahun hari ini, mencari kesempatan untuk memaksamu bercerai dengan Kindong. Haha pimpinan, aku sarankan, kalau mau melakukannya cobalah hindari Kindong. Kalau tidak bisa menghindar, cobalah jangan bunuh orang. Jangan khawatir, aku akan. Ayo kita temui temanku, seorang teman perempuan yang sudah lama tidak bertemu. Nyonya tua Nonali sudah datang. Hari ini adalah pesta ulang tahunku. Apakah kamu, seorang junior, tidak tahu datang lebih awal dan membiarkan orang tua menunggumu? Ibu, aku sudah datang lebih awal hanya. Qing Huan, ini salahmu. Meskipun kita dulu sahabat, aku juga harus mengatakan sesuatu tentangmu. Pesta ulang tahun tante, kamu terlambat, berani-beraninya kamu membantah. Kamu, wanita munafik itu, juga bisa mengajariku? Bagaimana kau bisa bicara seperti itu? Dulu kau tidak seperti ini. Ibu tidak pernah punya wanita munafik yang cari masalah sebelumnya. Li Qing Huan, apa yang kau katakan? Kau berbuat salah, Kak Man Man belum bisa mendidikmu. Sama sekali tidak beradab. Aku benar-benar tidak tahu apa yang disukai kakakku darimu. Qin Sisi, berapa banyak keuntungan yang kau dapat dari wanita munafik ini? Apa katamu? Aku bilang, seberapa besar keuntunganmu dari wanita munafik ini? Sampai-sampai kau membantunya bicara seperti ini. Apa kau tidak ingat saat dia meninggalkan kakakmu? Kau bicara omong kosong, Kak Man Man sudah bilang semuanya. Itu disebut mundur strategis. Itu untuk memotivasi kakakku berjuang. Sisi, jangan ambil pusing dengan King Huan. Dia sudah seperti ini saat kita pertama kali bertemu. Baru beberapa tahun ini, pura-pura saja. Lagi pula, dia hanya gadis desa yang tidak tahu apa-apa. Bahkan jika kau memarahinya, dia tidak akan mengerti.
Kau masih berutang sama seperti dulu. Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaanmu. Cukup, Li Qinghuan, apa yang kamu lakukan? Tidakkah kamu melihat banyak orang tua di keluarga ini? Sungguh tidak baik, tidak memiliki ayah atau ibu, benar-benar gadis liar, tidak berpendidikan. Huai'an juga terobsesi pria terkaya di kota Yihai benar-benar menyukaimu. Ibu, saat aku menikahi Huai'an, dia bukan pria terkaya. Aku tidak punya orang tua, kau tahu. Tapi kau bilang, itu adalah keberuntungannya. Huai'an bisa menikahiku. Kenapa kau berkedip? Aku menjadi gadis liar yang tidak berpendidikan. Kurang ajar. Kepada Li Qinghuan, aku ingin menunggu sampai aku selesai makan ini. Biarkan aku menjelaskannya kepadamu. Mudah untuk berkumpul dan berpisah. Tapi kau begitu bodoh. Kalau begitu akan kujelaskan sekarang. Aku ingin kau bercerai dengan Huai'an. Maaf, Tidakkah kau mengerti? Kau wanita tua yang tidak layak. Sama sekali tidak layak bagi Huai'an. Yang dia butuhkan adalah pendamping yang baik seperti Man Man. Istri Qin Huai'an bukan urusan orang lain untuk mengatakan apakah dia layak atau tidak. suami. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saat suamimu datang, kamu tidak akan membiarkan siapapun menindasmu lagi. Jika ada yang berani menindasmu lagi, jangan salahkan aku jika aku bersikap kasar. Kakak, kita tidak punya. Itu Li Qinghuan. Dia galak, jadi aku hanya... Tidak tahu besar kecil. Kamu tidak memanggil kakak ipar. Lagi pula kakak iparmu lemah lembut, selalu mengalah. Bagaimana mungkin dia sekejam itu? Benar, Kak. Cukup. Hari ini adalah pesta ulang tahun ibuku. Aku tidak ingin melihat percakapan yang tidak menyenangkan. Makanannya sudah dingin. Ayo makan dulu. Kakak, bangun. Kakak Man Man benar-benar untukmu. Apa dia tidak lebih baik dari Fasli Qinghuan? Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Pelanggaran data project. Oke, aku akan ke sana segera. Perusahaan istri ada keadaan darurat. Kenapa kamu tidak ikut denganku? Pesta ulang tahun ibu belum selesai. Bagaimana aku bisa pergi duluan? Kamu pergi duluan. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Lagi pula, aku tidak tahan lagi. Selama suami tidak ada. Coba ganggu aku lagi. Baik, aku akan kembali menjemputmu setelah kerja. Sekarang kakakku sudah pergi. Aku lihat betapa sombongnya kamu. Itu hanya pelindung, bertelut dan minta maaf. Minta maaf. Kamu salah, suamiku ada di sini. Aku perlu menahan diri. Sekarang dia sudah pergi. Sialan perempuan palsu, aktingmu sudah berakhir. Qinghuan, aku mengerti kamu. Aku tidak tahan dengan kehidupan mewah yang kakak Huai'an berikan padamu. Baiklah, asalkan kamu mau pergi, tawarkan apapun yang kamu mau. Kamu bisa hidup enak dengan uang, tidak perlu merendahkan dirimu di sini. Tawarannya apa? Aku suka pengemis di jalan. Kamu nikahi saja dia. Aku akan memberimu harga berapapun yang kamu mau. Kamu memang tidak tahu malu ya? Apa kamu tidak tahu jarak antara kita? Jarak. Kalau begitu katakan padaku apa perbedaan antara kita. Dari latar belakang keluargaku Luo adalah selebriti di Haicheng. Dan kamu hanya gadis desa. Bagaimana dengan karier? Aku menjalankan bisnis keluarga. Aku seorang jenius terkenal di lingkaran keuangan. Dan kamu wanita tak berguna dengan wajah pucat. Belum lagi koneksi pribadi, ayah angkatku Zhou Gaojie terkenal di dunia bisnis. Bahkan teman-teman di sekitarku semuanya kaya dan berkelas. Dan kamu hanya beban di sekitar kakak Huai. Kenapa kamu berdebat denganku? Luo Man Man, jangan bicarakan koneksi keluarga yang kamu paparkan ini. Aku bisa membuatnya jadi debu dalam sekali jentikan jari. Bahkan jika aku tidak punya apa-apa, orang yang dicintai Huai'an adalah aku. Dan kamu hanya wanita munafik yang tidak pernah dia pandang seumur hidupnya. Li Qinghuan, aku tidak punya kesabaran untuk bicara omong kosong denganmu. Yang tahu diri cepat tanda tangan dan keluar dari keluarga Qin. Kalau tidak, jangan salahkan aku jika kasar padamu. Sama-sama. Oke, aku tidak akan menandatanganinya. Tapi aku penasaran, beraninya kamu kasar padaku? Murahan sekali kan? Aku yang memenuhimu. Tolong ambilkan handuk.
Kamu pikir, aku terbiasa bersikap lembut dan baik. Kamu berani mempermalukanku di depan umum. Namun dasar wanita murahan, kamu salah satu hal. Jadi apa masalahnya? Kelembutanku hanya untuk suamiku, sedangkan untuk perempuan jalang itu, aku akan membuatnya tahu apa itu raksasa betina. Lepaskan aku. Tanganku. Tanganku seperti air yang terciprat, bukan? Kamu suka merebut suami orang, ya? Kamu benar-benar murahan. Wajahku, kepalaku. Keluargamu belum kaya raya. Kamu diintimidasi di mana-mana. Kamu menemukan uang? Orang lain memfitnahmu mencuri. Akulah satu-satunya yang mengumpulkan bukti untuk membuktikan ketidakbersalahanmu. Tapi bagaimana denganmu? Setelah keluargamu punya uang, kamu pura-pura tidak kenal aku. Li Qinghuan, kamu gila. Saat aku tahu kau serigala bermata putih, aku juga tidak ingin bertengkar denganmu. Tapi bagaimana denganmu? Sekarang kau berani mengincar suamiku. Kamu benar-benar mencari mati. Tante Sisi, tolong selamatkan aku, orang gila ini. Orang gila ini akan membunuhku. Li Qinghuan, kau wanita brengsek, lepaskan Kak Man-man. Qin Sisi, kamu buta? Kenapa sih perempuan licik ini tadi begitu agresif? Melemparkan air ke wajahku dan melempar barang. Kamu tidak lihat siapa yang brengsek? Kak Man-man adalah tamu. Kamu harus mengalah, tidak ada ruang sama sekali. Mengalah? Kalian baru saja bersekongkol memaksaku bercerai dengan Qin Huaian. Kenapa kau bahkan membiarkan suamimu keluar? Aku tidak peduli. Bagaimanapun, kau seharusnya tidak melakukannya di depan banyak orang tua. Kak Man-man memiliki status yang mulia. Kau adalah ibu rumah tangga. Apa salahnya diperlakukan tidak adil? Lepaskan dia. Jika kau tidak lepaskan, tidak tahu malu. Ini tidak tahu malu. Beraninya kau memukulku, Li Qinghuan, beraninya kau memukulku. Sejak kecil, bahkan ibuku tidak pernah memukulku. Itulah kenapa kau tidak tahu benar dan salah. Tidak tahu sopan santun. Aku memberimu pelajaran atas nama kakakmu. Kamu adalah lintah darat yang dibesarkan oleh kakakku. Apa hakmu untuk mengajariku? Pertama, aku adalah kakak iparmu. Kakak ipar seperti ibu. Kedua, kakakmu Qin Huaian telah merawatmu dengan baik selama ini. Setiap sen yang kau habiskan selama ini adalah hasil jerih payah kakakmu. Ketiga, kakakmu ditinggalkan oleh Luo Man-man yang miskin dan kaya ini. Hampir saja menceburkan diri ke sungai. Dan sekarang kau memberikan sedikit bantuan padanya. Dia malah bersekongkol dengan orang luar untuk menindas kakak iparmu. Memaksa kakakmu untuk bercerai. Apa hati nuranimu sudah dimakan anjing? Kau bilang aku terlalu keras? Kau sangat tidak tahu terima kasih. Serigala bermata putih yang menghisap darah kakaknya itulah lintah darat yang sebenarnya. Ibu! Lihat betapa tidak tahu aturannya dia. Ajar dia, Bu. Tante, tolong aku. Li Qinghuan, kalau kau berani lawan aku. Kalau kau tidak punya nyali, lepaskan Vini. Ibu, kau adalah orang yang lebih tua. Aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kau agak tahu diri. Lepaskan. Tapi Bu, kapan kau akan menyembunyikan perselingkuhanmu dengan Paman Wang? Bagaimana kau tahu? Bagaimana aku tahu? Aku tidak mengganggumu. Kau hanya perlu tahu apa yang perlu aku ketahui. Aku tidak menyangka ibu mertuaku cukup modern di usianya. Dia benar-benar bersama pria yang sudah menikah. Jangan bicara sembarangan. Bu, apa yang dia tahu? Siapa Paman Wang? Hei, diam dan jangan tanya. Sudah berakhir. Jika ini tersebar, di mana aku bisa meletakkan muka tuaku? Qin Huan, apakah ibu tadi bingung? Ya, bodoh tua. Aku tidak peduli dengan kalian anak muda. Aku tidak peduli. Tante.
Nona Lu, adakah orang yang bisa menyelamatkanmu sekarang? Aku memperingatkanmu, aku putri dari keluarga Luo. Ayah baptisku, Zhou Gaojie, adalah salah satu orang terkaya di dunia bisnis. Dia bisa menentukan hidup dan mati dengan satu kata. Jika kau menyentuh satu jari pun dariku lagi, dia pasti akan membuatmu mati tanpa dikubur. Kepalaku. Darah aku berdarah, ya. Aku ingin memberimu pelajaran. Percuma meskipun ayah baptismu adalah Kaisar Giok. Li Qinghuan, ayah baptisku pasti akan membunuhmu. Dia bisa menggerakkan satu jari dan membuatmu mati. Kau memperlakukanku seperti ini, dia akan membunuh semua orang di sekitarmu. Apa yang baru saja kau katakan itu benar. Jangan lakukan ini. Aku tahu ayah baptismu hebat. Aku tidak bisa menyinggungnya. Kau takut. Kau takut. Aku takut. Terlambat kataku. Setiap pukulanmu tadi akan kubalas 1000 kali lipat. Kau apa yang kau mau? Apa yang kau lakukan? Aku akan mencakar wajahmu, lalu menjualmu ke tempat paling kotor di dunia. Membuatmu tidak bisa bertahan hidup. Aku tidak bisa mati. Biarkan kau menjadi budak pria paling hina seumur hidupmu, telanjang dan dipermalukan setiap hari. Luo Manman, siapa yang akan kau hina? Bukan kakak Huayan, dia gila. Lihat luka di tanganku, lihat kepalaku, dia memukulnya. Suami, akhirnya kau kembali. Aku sangat takut. Dia tidak hanya menyiramku dengan air tadi, melempar serbet kotor ke wajahku dan mempermalukanku. Lihat wajahku, aku basah. Suami ada di sini. Ini semua salah suami. Aku membuatmu merasa tersakiti. Bukan, kakak Huayan, kau salah paham. Itu aktingnya. Lihat kekacauan ini, dia yang membalikan semuanya dulu. Cukup, Luo Manman, beraninya kau bicara omong kosong. Qinghuan lemah lembut. Dari mana kekuatannya? Tidak, aku. Aku tidak mau mendengar alasanmu lagi. Aku hanya melihatmu menindasku. Istri, cukup. Suami Luo Manman, dia memaksaku menandatangani surat cerai. Dia bilang jika tidak menandatangani, dia dan ayah baptisnya akan membiarkanku mati. Aku sangat takut. Kau memaksaku untuk mencabik-cabikmu dengan tanganku sendiri? Kakak Huayan, tidak. Sungguh tidak. Lihat luka-lukaku dan darah di kepalaku dan lenganku yang patah. Semua ini karena pukulannya. Luo Manman, ingin menjebak Qinghuan. Betapa kerasnya kau bisa menyakiti dirimu sendiri. Rencana pura-pura terluka itu bagus jika aku tidak mengenal Qinghuan yang lembut dan baik hati. Bahkan seekor semut pun tak tega diinjak sampai mati. Mungkin aku benar-benar bisa tertipu olehmu. Betapa kejamnya dirimu. Kau menindas Qinghuan dan ingin balik menyalahkan? Dia lembut dan baik hati. Aku memukul penggaruk. Kakak Huayan, benar-benar tidak. Kau harus percaya padaku. Li Qinghuan adalah setan. Jika kau tidak percaya padaku, tanyakan pada Sisi. Kak, apa yang dikatakan kakak Manman benar sekali. Kau bisa bersumpah demi Tuhan tadi Li Qinghuan yang bergerak duluan. Mustahil, kakak iparmu bahkan tidak berani membunuh ayam. Bagaimana mungkin dia bertengkar dengan orang? Kenapa kau bicara omong kosong? Suamiku, jangan salahkan Sisi. Dia menerima hadiah dari Nona Luo. Tentu saja, dia harus membela orang yang memberinya hadiah. Apalagi mobil sport mewah yang diberikan Nona Luo, bahkan tas itu saja. Semuanya bernilai ratusan ribu. Tidak, saya membeli semuanya sendiri. Suami, lihat. Ini waktu Sisi mengeringkan tas di Moments. Tidak sengaja memotret tanda tangan kartu hadiah. Nama Luo Manman ada di situ. Mungkin dia lupa memblokir saya. Chin Sisi, apa yang saya ajarkan padamu sebelumnya? Demi keuntungan ini, kamu benar-benar melakukan sumpah palsu untuk memfitnah kakak iparmu. Saya tidak bersumpah palsu. Lihat bekas tamparan di wajahku. Itu semua karena Li Qinghuan. Suami, kamu tahu aku. Kenapa aku harus memukul orang? Tadi Luo Manman ingin memukulku, tapi aku menghindarinya. Dia memukul Sisi. Tadi Sisi bilang aku seorang wanita galak. Bilang bahwa statusku tidak layak untukmu sama sekali. Jadi dia membantu Luo Manman memintaku untuk menceraikanmu. Aku sangat takut. Chin Sisi, kakak iparmu berpengetahuan dan masuk akal.
Aku bahkan tidak pernah berkata kasar padamu. Beraninya kamu tega mengatakan kata-kata jahat seperti itu untuk menghinanya. Jangan bilang kakak iparmu tidak bisa memukul orang. Dia yang memberimu pelajaran ketika cuaca sedang terburu-buru hari ini. Kamu pantas mendapatkannya. Kakak, ramuan apa yang kau berikan padanya? Dia memalsukan semuanya untuk membohongimu. Diam jika kamu memfitnah kakak iparmu lagi. Aku segera menghentikan semua kartu atas namamu. Membiarkanmu keluar dan mengemis makanan. Kupikir kau masih berani bergaul dengan orang-orang tak bermoral ini. Dan belajar kebiasaan buruk ini, menjilat ke atas dan merendahkan ke bawah. Apa yang masih kau lakukan? Cepat bersujud pada kakak iparmu dan minta maaf. Kenapa aku harus minta maaf? Itu benar-benar terjadi barusan. Kakak, kau tidak percaya apapun yang kukatakan. Ibu, katakan sesuatu. Aku tidak percaya apa yang orang lain katakan. Kamu melihatnya dengan jelas barusan. Apakah Li Qinghuan bergerak lebih dulu? Apakah Kak Manman dibunuh olehnya? Ibu, katakan yang sebenarnya. Bu, jangan salahkan aku. Kalau tidak, kamu tidak bisa cerita tentang Paman Wang. Aku semakin tua. Mata tua ini sudah kabur. Aku tidak melihat apa-apa barusan antara kakak dan adikmu. Jangan tanya ibuku. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Qin Sisi, apalagi yang ingin kamu katakan? Kemarilah dan minta maaf pada kakak iparmu. Kalau tidak, aku tidak hanya akan memblokir kartumu, tapi juga akan mengambil semua aset atas namamu, mengusirmu dari keluarga Qin. Baik, maaf. Apa kamu belum makan? Tunduk pada kakak iparmu dan minta maaf. Aku ingin semua orang mendengar. Kakak ipar, maaf. Aku salah. Pergi. Jika aku melihatmu menindas kakak iparmu lagi, lihat bagaimana aku memperlakukanmu. Roman, kamu tidak ada yang mau dikatakan kan? Beraninya kau menindas istriku di rumahku. Kamu pikir aku biasanya tidak memukulmu? Kamu bisa bertindak semaumu. Tahukah kamu, untuk Qinghuan, jangan bicara soal main tangan. Memukulmu, aku bisa membunuhmu. Mas Huaian, kamu mukul aku? Ini semua salahmu, dasar perempuan jalang kamu yang menghasut. Luo Man, aku tidak bermaksud menghasut, dengarkan aku. Aku hanya mengikuti caramu, dasar teh hijau. Membuatmu tidak punya tempat untuk pergi. Aku bisa menghancurkan mereka dengan satu jari. Dalam hal seni teh, kamu bahkan tidak sebanding dengan sepatuku. Kamu mau lawan aku pakai apa? Sayang. Luo Man, kamu pikir aku sudah mati? Tidak, Mas Huaian, aku bahkan tidak menyentuhnya. Sudahlah, kamu tidak percaya apapun yang aku katakan, Mas Huaian. Aku akan bertanya sekali lagi. Kamu mau cerai, menikah denganku atau tidak? Kamu mengancamku? Ya, itu ancaman. Jika kamu tidak menikah denganku, ayah angkatku, Zhou Gaojie, segera menghancurkan grup Qinmu. Oh, begitu. Kalau begitu, aku taruh dulu. Jika ada yang berani menyentuh rambut istriku lagi, aku, Qin Huaian, tidak akan pernah mati bersama siapapun. Oke. Kamu punya 12 jam. Dalam 12 jam, aku pasti akan membuat keluarga Qinmu bangkrut, membuatmu berlutut dan memohon padaku. Huaian, kamu bingung. Kakak kamu juga tahu cara Zhou Gaojie. Dia benar-benar orang besar membunuh kita dengan mudah. Sebaiknya kamu pergi mengejar Kak Manman kembali dan bersikap lembut. Aku dengar semuanya dengan jelas. Keluarga Qin bisa hancur. Aku, Qin Huaian, bisa tidak punya apa-apa, tapi tidak boleh ada yang menyentuh Qinghuan. Dan jika apa yang terjadi hari ini terulang lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak kenal saudara sendiri. Istrimu membuatmu merasa tidak enak hati hari ini. Kamu istirahat dulu. Aku akan memasak untukmu. Suami aku tidak mau makan. Kamu mau makan apa? Aku pikir makan kamu. Ya, Yang Mulia Ratu.
Kindong. Zhou Gaojie yang melakukannya. Beberapa proyek perusahaan mengalami masalah dan menyebarkannya ke publik. Katanya, Bilang apa? begitu katanya, jika kamu tidak ingin membawa seluruh keluargamu ke jalan, temui dia segera, bersujud 3 kali di depannya, panggil kakek 3 kali, lalu menikahi Luo Manman. Mimpi. Bagaimana situasi dengan pemegang saham lainnya? Sudah marah-marah, itu tekanan bersama mereka, memaksaku untuk datang kepadamu. Katakan jika tidak bisa diselesaikan, mereka divestasi. Pemisahan. Siapkan mobil dan pergi ke perusahaan. Wah. Zhou Gaojie berani membuat suamiku bersujud dan memanggilnya kakek. Qingluan kasih saya lokasi pasti Zhou Gaojie dalam semenit. Pemimpin, kamu perlu panggil orang? Tidak, peran kecil ini tidak layak bagiku untuk menjadi guru. Mana, tenanglah. Besok saya akan membuat Qin Huai'an jadi anjing kehilangan. Saat itu, kamu harus temani ayah angkatmu pergi ke laut buat santai. Hahaha. Tidak apa-apa, tapi Bapak, kamu harus hati-hati dengan Li Qinghuan itu. Dia sepertinya jago bertarung. Kamu bisa kalahkan wanita berwajah kuning yang tiap hari di dapur. Seberapa jago dia? Kamu pikir dia itu raksasa betina legendaris? Pengawal di pintuku ada yang petinju atau tentara. Kalau dia berani datang, tahun depan hari ini jadi hari kematiannya. Berhenti. Dari mana datangnya pengecut? Tempat ini bukan untukmu. Pergi dari sini. Apakah Zhou Gaojie ada di sini? Kamu mau biarkan aku masuk atau... Biarin aku injak mayatmu. Hahaha. Besar mulutmu. Cewek kecil, kamu kebanyakan nonton film. Hanya karena kamu wanita, masih mau... Siapa lagi yang mau mati? Karena mereka semua ingin dikubur bersama mereka, maka akan aku kabulkan. Vini, jangan khawatir. Tak ada seorang pun di dunia ini yang berani menyentuh ayah baptismu. Hahaha. Siapa kamu dan bagaimana kamu masuk? Di mana pengawal di pintuku? Pengawal, apakah kamu akan mengumpulkan mayat mereka? Kamu? Kampret, siapa kamu? Beraninya kau memukulku? Kau percaya aku? Kepalaku. Diam. Siapa kamu dan apa yang ingin kamu lakukan? Tidak penting siapa aku, begini ceritanya. Ku dengar kau akan membuat suamiku berlutut dan bersujud. Kau istri Qin Huai'an wanita lusuh itu mana mungkin? Bagaimana kau bisa begitu hebat? Hebat sekali. Oh, kau panggil aku wanita lusuh. Maafkan aku, jangan bunuh aku. Aku salah, aku tahu aku salah. Apa syaratmu? Aku akan memenuhinya. Tolong lepaskan aku. Baik. Kau tidak akan membuat suamiku menjadi anjing liar, berlutut dan bersujud 3 kali untukmu, dan memanggilmu kakek 3 kali? Sekarang aku memintamu berlutut untuk suamiku Qin Huai'an 3000 sujud berseru 3000 kali. Kurang 1 kali, kurang 1 kata, aku akan potong 1 jarimu. Aku berteriak. Janjiku tidak kurang 1 kata, tolong maafkan aku, kasihanilah aku. Segera habiskan banyak uang untuk menyewa ahli membunuhmu. Aku sudah berjanji padamu, kenapa kau masih melakukannya? Kenapa begitu? Kau ingin menunggu sampai aku pergi baru mencari ahli untuk membunuhku? Anda, bagaimana Anda tahu? Tidak. Saya rasa tidak. Saya pasti tidak berani berpikir begitu. Tolong lepaskan saya. Tidak masalah jika Anda berpikir begitu. Selama Anda berpikir hidup Anda cukup sulit.
Raksasa membuat raksasa membunuh. Anda adalah organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Pemimpin dari gerbang raksasa. Raksasa perempuan. Masih ada orang di dunia ini yang berani berpura-pura menjadi raksasa perempuan. Penjahat sialan, penjahat sialan. Penjahat itu buta, menyinggung tuan raksasa. Maafkan saya. Maafkan saya dan lepaskan saya. Saya tidak menyangka Anda begitu takut pada saya. 3 tahun lalu. Senang bertemu Anda di Asia Tenggara. Memamerkan kemampuan Anda. Gerbang darah hitam yang memperdagangkan wanita Tionghoa dibantai dalam semalam. Anda memakai topeng. Atau bahkan jika Anda meminjam 10.000 keberanian dari saya juga tidak berani menyinggung Anda. Jadi Anda pasti sudah tahu apa yang harus dilakukan, kan? Saya akan menemui Tuan Qin besok pagi. Ingat, identitas saya tidak boleh terungkap. Jika tidak, siap-siaplah untuk pemakaman. Kecil pasti. Jangan pernah mengungkapkan informasi apapun berkat Tuan Shelwosha yang tidak membunuh. Istri, para pemegang saham pasti akan bermasalah hari ini. Sebaiknya kamu tidak menemani saya. Suami, kita adalah suami istri. Apapun kesulitan yang kamu hadapi, kita harus menghadapinya bersama. Istri benar, apapun badai yang kita hadapi hari ini, kita hadapi bersama sebagai suami istri. Aku datang. Jika ada yang ingin kamu katakan padaku secara langsung, saya pasti akan... Pak Qin, katakan padaku jika ada sesuatu. Aduh. Apakah kamu benar-benar tertarik pada pasangan yang dalam bahaya? Ketika bencana mendekat masih ada hati untuk menunjukkan cinta. Luo Man, apa yang kamu lakukan di sini? Ada apa? Tentu saja aku di sini untuk menyelamatkanmu dan grup Qin. Hanya kau yang melamarku, hanya keluarga Qin yang bisa hidup. Melamarmu, apa yang kamu lamunkan? Ini adalah keluarga Qin, kamu tidak diterima di sini. Keluar sekarang. Aku bermimpi. Qin Huaiyan, hari ini kamu pasti akan menikah denganku, dan kamu menyuruhku pergi. Aku harus bertanya kepada para pemegang saham di sini, apakah mereka setuju? Kalian semua di bawah Luo Man atau dibeli oleh Zhou Gaoje? Perkataan Qindong tidak begitu jelek. Itu bukan salah kami. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri. Kamu karena wanita jalang ini. Biarkan saudara-saudara. Lepaskan bisnis keluarga yang telah bekerja keras untukmu. Apakah ini tidak pantas? Ini adalah bencana kecantikan orang-orang zaman dulu benar-benar tidak menipuku. Bisa kamu ulangi? Katakan saja dia adalah bencana kalian semua seperti patung lumpur yang menyeberangi sungai. Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri, masih ingin memperlakukan aku. Berani mengucapkan setengah kata kotor tentang istriku lagi, aku akan merobek mulutmu sendiri. Kamu seperti ini sekarang berani-beraninya kau memukulku. Kenapa tidak? Saat ini, nama keluarga di sini adalah Qin. Aku, Qin Huaiyan. Masih menjadi ketua grup Qin seperti ini. Kamu tidak bisa terbiasa makan di dalam dan di luar. Pantas saja ketua Qin benar-benar berwibawa. Tapi sekarang kau masih melindungi Li Qinghuan. Tahukah kau apa konsekuensinya? Oh, aku penasaran apa konsekuensinya nanti. Ayah baptisku Zhou Gaoje sudah dalam perjalanan. Sekarang semua proyek vital grup Qin, semua rantai modal ada di tangan ayah baptisku. Apa kau tidak tahu? Aku tahu. Lalu? Bagaimana jika ayah baptisku hanya menggerakkan bibirnya, keluarga Qinmu akan hancur seketika hancur. Saat itu kau, ketua Qin, akan menjadi tidak berharga dan utang yang sangat besar. Kau tidak benar-benar ingin hidup di jalanan bersama Li Qinghuan menjadi pengemis. Tentu saja aku tidak ingin menjadi pengemis. Aku tahu. Omong kosong, cinta tidak berharga di hadapan kenyataan. Yang tahu situasi adalah orang bijak Qin Huaiyan. Asalkan kau melamarku di depan umum sekarang, aku akan biarkan ayah baptisku melepaskanmu dan keluarga Qin.
Tapi tanpa Qing Huan aku bahkan tidak punya arti hidup. Qin Huayan, apa maksudmu? Maksudku adalah aku bekerja keras untuk mencari uang, tidak lebih dari ingin membuat hidup Qing Huan An lebih baik. Aku lebih bahagia selama Qing Huan masih di sisiku satu hari, tidak masalah jika aku kehilangan segalanya. Yang penting aku akan kembali bersama Qing Huan. Mengenai menikahimu, itu menjijikan. Qin Huayan. Nona Luo, jangan marah. Aku tahu kau sudah lama tidur sendirian, kosong, kesepian, dingin. Itu sebabnya begini. Jadi, aku sengaja menyiapkan hadiah kecil untukmu. Semoga bisa meredakan kerinduanmu. Aku ingin lihat apa yang bisa kau lakukan untuk menyenangkanku, tapi apa yang kau berikan tidak berguna, karena aku pasti akan membuat keluargamu hancur. Nona Luo sangat marah. Kenapa tidak kau ambil mentimun untuk meredakan panas? Nona Luo. Tidak suka? Kupikir kau benar-benar butuh mentimun untuk meredakan amarah lagi pula. Kau selalu merindukan suami orang lain. Li Qing Huan, tunggu aku. Saat ayah baptisku datang, aku akan hancurkan keluarga Qin terlebih dahulu, lalu bunuh kau si jalang. Haha, Nona Luo, siapa yang ingin dibunuh oleh ayah baptismu Zhou Gaojie? Benar-benar tidak mungkin sekarang. Li Qing Huan, kau gila atau bodoh? Itu yang ayah baptisku katakan kemarin, bahwa dia akan membantuku. Ayah baptis, dia tidak akan membunuhmu. Apa kau yang membunuhku? Mungkin dia benar-benar ingin membunuhmu. Heh, Li Qing Huan, kau benar-benar gila. Ayah baptisku adalah ayah baptisku. Bagaimana mungkin? Ayah baptisku. Tuan Qin Zhou Gaojie ada di sini. Ayah baptis, akhirnya kau datang. Li Qing Huan, kau lihat itu? Kau lihat betapa marahnya ayah baptisku? Dia datang untuk membalasku. Beraninya kau bilang dia datang untuk membunuhku? Haha, kenapa tidak kau katakan saja? Dia ingin berlutut dan memanggil Qin Huayan kakek. Aduh, kakek. Zhou Gaojie kecil bersujud padamu dan mengaku. Nona Luo, dengar ayah baptismu benar-benar tidak memanggil kakek, namanya Tai Ye. Ayah baptis, apa yang kau lakukan? Ayo bangun. Kau diam dasar bodoh, cepat berlutut dan bersujud pada kakekmu. Kakek, dari mana aku datang, kakek? Bukankah kakekku adalah kakekmu? Apa yang masih kau lakukan? Berlutut. Kakek Zhu. Aku tidak bisa mengatakannya. Apa yang kau ocehkan? Bagaimana denganmu? Kakek Zuzu. Dan kau harus memanggil Nenek Qin. Dia, Li Qing Huan, adalah saingan cintaku. Kenapa aku harus memanggilnya nenek? Aku akan memberitahumu. Kau segera menelepon atau aku akan membunuhmu sekarang. Keluarga Luomu akan kuhancurkan. Pilih. Mungkin dia benar-benar ingin membunuhmu. Apakah ini hanya kebetulan? Atau dia benar-benar tahu segalanya? Siapa Li Qing Huan? Kau, apa yang kau lakukan? Berteriak? Nenek. Nenek. Baik, nanti nenek pasti akan mengajarimu bagaimana menjadi orang baik. Terima kasih, nenek. Sujud. Harus terus bersujud? Aduh. Kakek akan terus bersujud padamu. Ampuni aku. Zhou Dong, segera bangun. Bangun dan bicara. Tuan, ampuni hamba yang kecil ini. Mereka bilang, ulurkan tangan dan jangan pukul wajah tersenyum. Kamu tidak hanya tersenyum, dan sangat jujur. Tidak pantas aku menyalahkanmu lagi. Silakan bangun. Hei, hahaha, Cetaye Dahong sangat banyak. Zhou Dong, apa maksudmu tadi? Kenapa tiba-tiba kamu memberiku hadiah sebesar ini? Kesadaran murni, bangun. Oh, astaga, aku sangat menyadari kesalahanku. Terima kasih atas kemurahan hatimu. Si kecil sudah berubah pikiran. Hanya kamu yang mengikuti. Hanya karena sebuah kesadaran? Ya. Ini dia. Pak, jangan khawatir. Kedepannya, aku pasti akan mengurus gadis murahan Man-Man ini. Jangan biarkan dia mengganggumu. Dan nenek, kalau tidak ada masalah, aku pergi dulu. Ayo, nanti aku bereskan kamu. Kok bisa? Apa yang sebenarnya terjadi? Tidak apa-apa. Lupakan saja. Semua orang yang menghalangi telah pergi.
Sekarang waktunya menangani masalah internal kita. Kalian berdua memimpin dalam makan di dalam dan luar. Dewan Direksi Qin tidak bisa mentolerir Anda hapus semua tugas segera pensiun dari semua saham. Tuan Qin Qin Anda tidak bisa seperti ini. Kami bingung untuk sementara waktu. Ya, Tuan Qin, semua itu karena Chow Gaojie dan Luo Manman yang memaksa kami. Tolong beri kami kesempatan lagi. Satpam, Ketua. usir mereka berdua. Anda tidak diizinkan menginjakan kaki di gedung Qin lagi di masa depan. Qindong, Biarkan kami pergi. Qindong, beri saya kesempatan lagi, Qindong. Mengenai hukuman selanjutnya, Asisten Zhang akan memberitahu Anda. Saya serahkan padamu untuk menyelesaikannya. Kita harus memastikan bahwa orang-orang tidak berterima kasih ini membayar harga mahal. Ini Qindong. Istri menakutimu, ayo. Saya antar kamu pulang. Oke. Ayah Baptis, ada apa denganmu? Kenapa kamu begitu takut pada Qin Huaiyan itu? Dan biarkan aku memanggil nenek jalang itu. Kamu telah mempermalukanku. Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Aku. Bodoh, kamu tidak tahu apa-apa. Aku tidak takut pada Qin Huaiyan itu. Aku menyelamatkan hidupmu. Kamu mau mati? Jauhi saja Qin Huaiyan. Jangan provokasi wanita di sampingnya. Kenapa begitu? Mungkinkah Li Qinghuan? Ada hal lain yang tidak aku ketahui? Itu tidak mungkin. Dia dan aku sudah saling kenal lama. Aku kau diam saja. Apa itu bisa kau tebak? Keluar dari sini sekarang. Berani bertanya lagi. Akan ku buat keluargamu Luo bangkrut besok. Kau dengar aku? Hei. Ya. Aduh, ups. Aduh. Kakek bukan Nyonya Qin. Zhou Dong, ada urusan lain? Aduh, kakek, jangan salah paham. Aku ingin bicara soal kerjasama. Kerjasama yang sangat tulus dan mendesak. Ketua Zhou, panggil aku Ketua Qin. Soal kerja sama grup Qin kami cukup baik di Haicheng. Tapi di matamu, aku khawatir itu bukan apa-apa. Qindong, kau terlalu rendah hati. Aku sangat optimis padamu. Prospek perkembangan grup Qin di masa depan dan kemampuanmu membuatku kagum. Jadi tolong beri aku kesempatan untuk bekerja sama. Hahaha, tadi aku tidak menjilat pantat wanita raksasa dengan baik. Bisakah kau menjilat suaminya? Selama bertahun-tahun, Raksamen mengandalkan investasi. Mereka diam-diam mengendalikan ekonomi global. Aku harus memanjat pohon ini. Ketua Zhou, aku hargai kebaikanmu. Soal kerja sama lupakan saja. Qindong, tolong beri aku kesempatan untuk bekerja sama. Bahkan hanya kesempatan minum teh. Ya, kamu selalu bangun lebih dulu minggu itu. Tidak ada kedai teh di sini juga. Kenapa kita tidak bicara di kantorku? Silakan, silakan. Sayang, bagaimana denganmu? Aku menemanimu. Ayo. Haha. Sayang, duduklah sebentar. Zhou Dong, silakan duduk juga. Aku akan membuat kamu teh. Hei, baik-baik. Terima kasih, terima kasih. Hahaha, aduh, Tuan Raksasa. Aku tahu ini mungkin lancang, tapi aku tetap ingin meminta Anda memberi kesempatan pada si kecil. Biarkan aku bekerja sama dengan Qin. Kakek. Zhou Gaojie, kamu benar-benar memukul ular dengan tongkat? Tidak, si kecil tidak berani. Si kecil hanya ingin melayani kakek. Zhou Dong, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berlutut lagi? Sayang, ada apa dengan dia? Suamiku, aku tidak tahu. Zhou Dong, apa yang kamu lakukan? Aku kehilangan lensa kontakku. Aku akan mencarinya. Zhou Dong, apakah kamu menyembunyikan sesuatu dariku? Tidak, sama sekali tidak. Qindong, jangan tanya lagi. Kamu akan mati. Aku hanya bertanya biasa saja. Kamu tidak perlu terlalu bersemangat. Aku baru-baru ini menderita hipertiroidisme. Jangan khawatirkan aku. Apakah itu perlu? Bisa aku minta seseorang membantu mencari lensa kontakmu? Tidak, tolong jangan. Mungkin tidak jatuh di sini. Ayo duduk. Kemari, Zhou Dong, silakan minum teh. Terima kasih. Hei. Terima kasih, Qindong. Aku sudah melakukannya. Kamu bisa lakukan sesukamu. Hei, hati-hati, ini panas. Tidak panas. Tidak panas sama sekali. Mana mungkin teh yang dibeli dengan uang itu panas? Sekarang tehnya sudah diminum. Aku tidak akan mengganggu kalian berdua. Aku pergi dulu. Hei, Direktur Zhou.
Bukankah kamu di sini untuk membicarakan kerjasama hari ini? Kenapa tidak kamu bicarakan? Aku akan mencari seseorang untuk mengirimkan 1 miliar besok. Kamu bisa menggunakannya sesukamu. Boleh saja dibakar. Aku tidak punya pendapat. Terima kasih. Istri, apa yang Gao Jie lakukan di sini hari ini? Kenapa aku tidak mengerti? Aku tidak tahu. Istri, apakah kamu memiliki identitas yang tidak aku ketahui? Tidak, suami. Apa yang membuatmu berpikir begitu? Reaksi Zhou Gaojie hari ini agak aneh, pembangkangan. Seperti orang yang berbeda, terutama cara dia melihatmu. Sepertinya sangat ketakutan. Aduh, suami. Kamu terlalu banyak berpikir. Orang besar sepertinya. Mana mungkin pikiran dia bisa kita tebak? Mungkin dia baru sadar. Mungkin ada pertimbangan bisnis apa yang dia punya yang tidak kita ketahui. Aduh, aku capek. Aku mau pulang. Kamu bilang mau mengantarku pulang. Oke, kalau begitu aku tidak mau. Sekarang krisis sudah berlalu. Juga hal yang baik. Zhou Gaojie orang tua itu. Tidak mungkin dia tanpa alasan menjadi takut seperti itu. Li Qinghuan itu hanya wanita tak berguna, maka pasti ada latar belakang Qin Huai yang tidak aku ketahui. Kalau tidak, dia tidak akan naik begitu cepat. Karena jelas menikah ke keluarga Qin tidak bisa diterima. Kalau begitu aku akan pakai cara gelap. Asalkan aku merayu Qin Huaian, biarkan dia menjadi pendukungku. Aku tidak percaya ada kucing di dunia ini yang tidak mencuri. Asalkan kamu sembunyikan dari Li Qinghuan, wanita tak berguna itu, daging yang diantar ke pintu. Pria mana yang tidak akan memakannya? Suami juga harus pulang untuk makan malam. Pemimpin Anda. Kenapa Anda tiba-tiba di sini? Ada kabar dari bawahan pemimpin. Luo Manman pergi ke perusahaan untuk mencari Qindong lagi saat ini. Dan apa? Dan dia juga membeli pakaian dalam dan obat-obatan hiburan. Sepertinya dia akan menggoda Qindong. Dia ingin mati. Aku akan memenuhi keinginannya sekarang. Kepala tenang, kamu harus ingat untuk tidak memperlihatkan identitasmu di depan Qindong. Luo Manman, bagaimana kamu masuk keluar? Huaian, jangan terlalu galak. Malam panjang, betapa sepinya dirimu. Aku di sini untuk menemanimu. Luo Manman, aku akan menghancurkanmu menjadi abu. Suami, Anda tidak akan. Jangan khawatir, aku pasti tidak akan memberitahu Li Qinghuan tentang malam ini. Aku janji tidak akan meninggalkanmu dengan masalah apapun. Berikan aku kesempatan Mencoba merayuku hanya dengan cara remeh seperti itu? Apa yang kamu mau? Bagaimana hasilnya? Kamu belum membuka cukup banyak. Benarkah? Berapa banyak yang kamu ingin aku buka? Menurutmu? Sekarang cukup? Tolong, ada yang bisa tolong? Tangkap perempuan nakal itu. Seorang mesum masuk ke kantorku telanjang. Qin Huaian, kamu? Di mana kakak? Aku bantu kamu. Apa kamu disakiti? Aku yang tanggung. Aku naik. Qin Huaian ke barat? Kamu mau pergi? Kalau kamu tidak pergi, kakak yang mau bantu aku menanggung sakitnya akan segera masuk. Barang apa? Berani goda aku, bahkan sehelai rambut pun di kepala istriku tidak. Mas, kamu benar-benar nggak ngecewain aku. Soal Luo Manman, berani sentuh batas bawahku. Jangan salahin aku kalau aku jahat. Sampah, kirimin aku jas sekarang. Pergi ke toilet wanita di pintu samping Qin Group. Jangan tanya kenapa, dengan kecepatan paling cepat. Siapa? Aku nggak tahu apa ada orang di dalam. Pak Kim dikenal Ayo. Apa yang kamu mau? Iya, tolong lepaskan aku.
Lepasin aku, lepasin aku. Tolong, hentikan. Siapa kamu? Kenapa kau pukul aku? Kali ini hanya pelajaran kecil untukmu. Kalau bukan karena takut terlalu banyak gerakan menarik perhatian orang, aku akan membunuhmu hari ini. Suara ini, kamu adalah Lee. Diam. Kakak, dia sepertinya mengenali identitasmu. Dia tidak akan memanggil polisi, kan? Alarm. Kamera pengawas di lantai rusak ini sudah lama rusak. Lagi pula, kita tadi pakai masker. Dia di dalam karung. Cahaya hitam ini, apa bukti yang dia punya untuk memanggil polisi? Lagi. Kalau dia berani memanggil polisi, ya, kalau begitu kami akan menghadangmu setiap hari. Lihat kamu sekali, pukul kamu sekali. Sampai aku membunuhmu. Aku tidak memanggil polisi. Aku benar-benar tidak memanggil polisi. Aku mohon berhenti. Aku memohon padamu. Aku tahu salah. Kalau bukan karena takut pada Huai An, aku akan membunuhnya hari ini. Tidak apa-apa, kakak. Pukul saja dia sampai dia tidak merasa murahan. Salah satu dari dua orang kemarin pasti Lee Qinghuan. Tidak, kau tidak bisa begitu saja melepaskannya. Tapi jika berhadapan langsung, aku juga bukan tandingannya. Omong-omong, itu tidak berhasil. Kalau begitu aku akan menjadi hitam. Orang bodoh tua dari keluarga Qin itu, penggunaan terbaik. Halo Tante Qin, biarkan aku memberitahumu sesuatu. Lee Qinghuan itu punya masalah besar. Ya, baru-baru ini ada kesalahpahaman antara saya dan kakak Huai An. Tapi itu bukan intinya. Intinya adalah ayah baptisku, Zhou Gaojie. Bagaimana dia bisa tiba-tiba berubah pikiran? Cara dia memandang Lee Qinghuan tidak benar. Apa menurutmu dia dan Lee Qinghuan berselingkuh? Istri, buka mulutmu. Oke. Suami memilih yang termanis. Dan tunggu saja. Hei ponsel. Ponsel ibuku. Angkat, mungkin ada urusan. Oke. Halo Bu, ada apa? Huai An, segera temui aku. Ada sesuatu yang sangat penting. Aku ingin menjelaskannya langsung kepadamu. Sekarang, aku sedang menemani Qinghuan. Lupakan dia. Ini tentang dia. Kamu pulang sendiri. Jangan bawa dia. Kau dengar aku? Oke, aku my tickets. Istriku tidak tahu ada apa. Biarkan aku pulang sekarang. Kalau begitu kau pulang. Ya, hati-hati di jalan. Aku menunggumu di rumah, suami. Oke. Kalau begitu aku akan kembali secepatnya. Oke. Hei, ada apa dengan King Luan? Tentara bayaran Slaughter masuk ke negara ini secara ilegal. Apa yang mereka rencanakan? Pemimpin organisasi kriminal yang kau bunuh belum lama ini dikatakan sebagai saudara dari Blood Slaughter. Mereka datang untuk membalas dendam padamu. Segera cari tahu keberadaan Blood Slaughter. Kirim seseorang untuk melindungi Huai An. Jangan libatkan dia. Ya Tante, kamu harus menelepon kakak Huai An kembali dan memarahinya dengan baik. Lee Qinghuan Qin Huai An. Kamu tidak membuatku merasa lebih baik. Kamu tidak akan nyaman. Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Kamu pasti tahu Qin Huai An, kan? Intelijen kami menunjukkan bahwa kamu memiliki kemitraan dengan perusahaannya. Apa yang kamu inginkan darinya? Balas dendam. Dia dulu milik kakakku, menculik seseorang, membunuh kakakku, membawanya pergi. Akhirnya, menempatkannya, itu adalah cabang luar negeri dari Qin Group. Kematian kakakku tidak ada hubungannya dengan Qin Huai An. Jadi katakan padaku dengan patuh, apa latar belakang Qin Huai An? Kekuatan tersembunyi apa yang ada? Kakak hebat, aku ingin balas dendam pada mereka. Kamu juga ingin balas dendam pada mereka. Hanya saja Qin Huai An adalah seorang pebisnis biasa, tidak punya keahlian. Pedagang. Bagaimana aku bisa menghancurkan pangkalan kakakku?
Masalahnya adalah istrinya perempuan bernama Li Qinghuan. Dia sangat menakutkan. Aku curiga dia yang bertanggung jawab atas kematian kakakmu. Li Qinghuan, Qin Huaiyan. Tidak masalah siapa yang membunuh kakakku, aku akan membunuhnya di seluruh pintu. Pria itu memotongnya dan memberikannya ke anjing. Perempuan dipermainkan dulu, lalu dibunuh. Bagus, aku tahu di mana Qin Huaiyan berada. Aku akan menunjukkan jalan. Jangan coba-coba bohong padaku. Lewat sini, lewat sini. Dia tidak berguna dan dihukum mati karena menghalangi. Apa yang kamu lakukan? Tunjukkan jalannya. Bu, kenapa terburu-buru? Ada apa? Ini bukan soal istri baikmu. Bu, bagaimana Qinghuan bisa memprovokasi ibu? Kakak, kamu masih melindunginya. Kakak Manman baru saja menelepon, bilang bahwa sikap Zhou Gaojie banyak berubah kemarin. Itu karena dia berselingkuh dengan Li Qinghuan. Benar, orang seperti Zhou Gaojie. Bagaimana mungkin aku melepasmu tanpa alasan? Pasti Li Qinghuan yang menggunakan cara curang. Dia sama sekali bukan orang yang bersih. Huaiyan, kamu ditipu olehnya. Mulai lagi. Sikapmu apa? Aku ibumu. Aku tahu. Bu dan Sisi, aku akan mengatakannya sekali lagi. Qinghuan adalah istriku. Aku tidak akan pernah mengizinkan siapapun memfitnahnya lagi. Kamu keras kepala. Tidak ada lagi. Aku pergi. Kamu adalah Qin Huaiyan. Siapa kamu menerobos masuk ke rumah? Hah? Mau ngapain kamu? Aku bisa kasih kamu uang kalau. Apa yang kutanya? Apa jawabanmu? Bilang satu kata lagi mati. Aku tanya lagi, kamu Qin Huaiyan? Itu kakak laki-lakinya, dia adalah Qin Huaiyan. Kak Manman, kamu bawa orang-orang ini ke sini. Bukankah kamu bilang kamu tidak menyalahkan kakakku? Kenapa kamu bisa lakukan itu? Kenapa aku nggak bisa lakukan ini? Qin Huaiyan, si bodoh ini, dia lebih memilih Li Qinghuan, gadis desa itu, daripada aku. Dia pantas mati. Diam. Kakakku dibunuh, satu-satunya yang selamat di tempat kejadian. Pada akhirnya, itu adalah Qin Group milikmu yang ditempatkan oleh perusahaan luar negeri. Apakah kamu yang membunuh kakakku? Enggak. Aku enggak akan membunuh siapapun. Bos, coba aja dan kamu akan tahu. Bos, dia benar-benar tidak berlatih. Pasti bukan dia yang membunuh kakak kedua. Itulah yang dilakukan Li Qinghuan. Luo Man-man, kamu sial. Bagaimana mungkin dia membunuh seseorang? Kakak, wanita bernama Li Qinghuan itu keahliannya sungguh luar biasa. Jika kamu tidak percaya padaku, suruh saja dia datang dan mencobanya. Bawakan aku ponselnya. Halo suami, kapan kamu pulang? Istri, jangan pulang, jangan kembali. Apa yang kau lakukan pada suamiku? Li Qinghuan, kan? Aku adalah blood slaughter suamimu sekarang ada di tanganku. Jika kau tidak ingin dia mati, datanglah segera. Kamu hanya punya 10 menit. Blood Slaughter, aku akan mencabik-cabikmu. Pemimpin yang buruk. Baru saja menerima pesan. Semua orang yang kita kirim untuk melindungi Qingdong tewas. Aku sudah tahu. Ponsel Huaiyan baru saja digunakan oleh Blood Slaughter. Mereka meneleponku. Maaf, pemimpin aku akan mengirim seseorang untuk menyelamatkan Qingdong. Sudah terlambat. Aku akan pergi ke sana sendiri sekarang. Tapi tentara bayaran yang haus darah tidak mudah dihadapi. Dan sekarang ketua Qin masih di tangan mereka. Kamu takut salah sasaran. Cukup, kamu pergi dan kumpulkan orang sekarang. Jangan khawatir tentangku. Hari ini aku akan membunuh. Hahaha Qin Huaiyan, lihat bagaimana penampilanmu sekarang, seperti anjing. Kamu benar-benar buta. Aku lebih memilih wanita pucat itu, Li Qinghuan, daripada aku yang cantik. Luo Man-man, ambil cermin dan lihat dirimu sekarang. Wajah cemburu sangat jelek sekali. Itu membuatku muak.
Beraninya kau bilang aku jelek? Aku bilang kau keras kepala. Aku bilang kau keras kepala. Man-man tolong maafkan Huai An. Diam nenek tua. Jika kau berani bicara lagi, aku akan menamparmu juga. Kamu dulu tidak seperti ini. Aku memang selalu seperti ini, hanya saja kau wanita tua buta. Sudah hampir waktunya. 10.100.000 kali. Kesepakatan selesai. Sepertinya istrimu tidak akan datang, karena dia takut mati dan meninggalkanmu sendirian. Kalau begitu, aku akan mengantarmu pergi hari ini. Jangan Li Qinghuan, kau pembawa sial. Kenapa kau belum datang? Sialan kau. Dari sudut dan kekuatan anak panah ini, kau bukan orang biasa. Sepertinya kau benar-benar membunuh saudaraku. Istri, jangan khawatir tentangku. Pergilah. Suami, jangan takut. Aku akan segera menyelamatkanmu. Mulut besar, apakah kau berani memanggil namaku? Pembantai? Kau pasti juga punya latar belakang. Apa kau tidak tahu prestasiku? Pembantai dari Afrika Selatan, pemimpin tentara bayaran penggiling daging di medan perang. Kemampuan bertarung individu yang sangat kuat. Dalam satu malam, lebih dari 1.000 orang dibantai di desa perbatasan. Karena kau tahu prestasiku dengan baik, kau pikir hanya dengan dirimu, seorang gadis kecil, kau bisa merebut seseorang dariku? Kenapa tidak? Hanya prestasimu, itu tidak ada apa-apanya di mataku. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Lepaskan suamiku sekarang, aku masih bisa meninggalkanmu mayat utuh. Kau siapa? Berani sekali kau bicara di depanku. Maaf, suami aku tidak bisa menyembunyikannya lagi. Aku ini apa? Kau tidak lebih dari seorang pembantai. Dan aku di sana dalam satu malam, membantai 30.000 bandit di kota darah hitam. Mereka memanggilku raksasa wanita sebelum mati. Qinghuan Xie. Dia sebenarnya adalah seorang raksasa betina pemimpin organisasi pembunuh nomor 1 di dunia. Bagaimana mungkin? Namun, keganasannya yang kadang-kadang muncul. Apakah dia benar-benar raksasa betina? Bos, dia adalah raksasa betina yang membantai kota darah hitam dalam semalam neraka hidup yang membuat onar bos. Ayo lari. Raksasa betina kentut adalah karakter yang sangat kuat. Dia bilang, dia adalah yang melintasi dunia gelap, penguasa hidup dan mati. Akan bersedia menikahi Qin Huai An, menjadi ibu rumah tangga yang mengurus suami dan anak. Dia pasti berpura-pura. Pasti seorang penipu. Pembantai darah otakmu, apakah kau masih buta? Mari kita lihat apakah perintah raksasa ini asli atau palsu. Bahan unik kerajinan kuno. Ini adalah perintah raksasa yang beredar di dunia bawah tanah. Dia benar-benar raksasa betina pembunuh dewa dan Buddha. Sudah berakhir kena batunya. Kenapa kalian bahkan tidak tahu perintah raksasa? Sudah, minta ampun pun gak akan selamat. Mending lawan sampai mati. Palsu, ini palsu banget. Sialan, aku bisa bikin 100 kapan aja. Kamu meniru raksasa perempuan, dan sok keren. Aku nggak tahan, segera berlutut. Bicara sama gua, berlutut. Aku janji hari ini, kalian bajingan. Aku nggak akan ninggalin mayat utuh. Kamu berlutut atau enggak, aku tinju dia mati sekali pukul. Aku akan bantai seluruh keluargamu, bahkan tulang yang terkubur di kuburan. Aku akan gali juga. Tergantung kamu bisa selamat hari ini atau enggak. Lutut sekarang juga. Nggak mungkin, nggak ada jaminan 100% selamatkan orang sekarang. Kalau gagal, suami. Jangan berlutut. Aku sembelih dia. Baik, aku berlutut. Istri, apa kau tidak menginginkannya?
pembantaian darah, kau sudah selesai. Ayo, bunuh dia. Pengawalnya terlambat. Minta pemimpin untuk menghukum. Bangun. Bawa dia keluar, jaga dia. Suruh seseorang bawa mereka keluar juga, lalu kalian semua keluar. Hari ini, para bajingan ini harus mati. Ketua, aku akan tinggal dan membantumu. Keluar, ini perintah. Ya. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku hanya ingin memiliki keluarga yang bahagia. Tapi kenapa kau datang menghancurkannya? Lepaskan aku janji tidak akan pernah muncul di depanmu lagi seumur hidupku, juga saudara-saudaraku. Kau tuli, aku baru saja bilang, kalian semua akan mati hari ini. Raksasa betina, aku akui kau hebat, tapi aku juga bukan pemakan sayur, dorong aku. Ada kata-kata terakhir? Maafkan aku. Tolong maafkan aku. Lepaskan aku. Aku seorang tentara bayaran. Aku punya uang, aku akan memberimu sebanyak yang kau mau. Sudah selesai dengan kata-kata terakhirmu? Kalau begitu, pergilah. Ibu, suara di dalam itu mengerikan. Jangan dengar, tidak apa-apa. Ibu, ayo pergi. Huai'an, ayo pergi, biarkan dia sendiri. Li Qinghuan, dia seorang pembunuh, iblis yang membunuh tanpa berkedip. Iya kak, yuk kita pergi saja. Ibu, ayo pergi, aku akan menunggunya. Kakak, apa kau gila? Qingluan masuk untuk menyapu ekor. Pemimpin. Astaga, Huai'an, cepat ikut dengan ibu Li Qinghuan. Lihat dia, orang seperti dia. Kita orang biasa sama sekali tidak bisa menantangnya. Kamu akan mati. Jangan mendekati anakku. Aduh, Qinghuan. Oh tidak, Tuan Raksasa. Aku mohon padamu, tolong ampuni anakku. Apakah kamu pembunuh? Kamu punya banyak musuh. Kamu lihat, kali ini kita hampir mati. Lihat dia, kamu akan membunuhnya. Maaf, aku bisa mengganti rugi. Tidak, aku tidak ingin ganti rugi darimu. Kamu menjauh dari anakku. Suami. Tidak. Huai'an. Maaf. Aku berbohong padamu. Sayang, mau kemana? Aku belum membiarkanmu pergi. Bukankah kita sudah bilang, apapun yang terjadi, kita harus menghadapinya bersama? Kamu tidak perlu minta maaf padaku. Aku lebih suka dibohongi olehmu seumur hidupku. Aku yang harus minta maaf. Aku tidak berguna. Tidak bisa menjagamu dengan baik. Itulah kenapa kamu harus mengalami ini. Menderita seperti ini. Tapi aku akan berusaha. Meskipun aku tidak tahu bela diri. Tapi tidak apa-apa, aku bisa menghasilkan lebih banyak uang, menyewa pengawal terbaik di dunia, untuk menyewa tentara untuk melindungimu. Tapi aku seorang pembunuh. Aku punya banyak musuh. Mereka akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhku. Akan ada lebih banyak hal seperti hari ini. Tidak masalah. Mereka datang, kalau begitu bunuh semuanya. Berapapun banyaknya, ada satu, bunuh satu. Sepasang ya sepasang. Pasti ada waktunya untuk membunuh mereka. Bagaimana kalau kamu tidak bisa membunuhnya? Tidak bisa membunuh. Kalau begitu aku akan mati bersamamu.
Cantik. Dulu, aku tidak tahu istriku adalah raksasa wanita di dunia. Aku bertanya dengan bingung saat melamar, terlalu informal. Jadi aku harus bertanya lagi. Suatu kali aku melamar seorang gadis bernama Li Qinghuan. Aku ingin memberinya rumah yang hangat. Sekarang, aku akan melamar lagi kepada seorang wanita bernama raksasa wanita. Aku ingin memberitahu dunia, aku Qin Huaiyan. Bisa menjadi pendukung dan rumah yang kokoh bagimu. Maukah kau menikah denganku sekali lagi? Qin Huaiyan, kau gila. Dia seorang pembunuh. Dia adalah pembunuh nomor 1, raksasa wanita di dunia. Jika kau menikahinya, apakah kau mencoba merekrut para penjahat di dunia? Iya bro, sadarlah. Jangan bodoh, Li Qinghuan adalah bom waktu. Qinghuan tidak peduli apa kata orang, tapi aku yang paling tahu, aku mencintaimu. Tidak peduli apakah kau seorang ibu rumah tangga, atau seorang raksasa wanita, tidak masalah apapun. Yang penting adalah apakah kau bersedia menikah lagi denganku. Aku mau. Terima kasih istriku. Sayang, aku akan memberikanmu pernikahan besar. Pernikahan terbesar di dunia. Kakak, kamu tidak gila kau mencari mati. Aku hanya ingin dunia tahu. Aku, Qin Huaiyan, menikahi raksasa betina, Li Qinghuan. Aku mencintaimu. Hanya untuk bersamamu secara terbuka, menghadapi semua badai bersama cahaya pedang dan bayangan pedang. Saat kau menikahiku, aku masih anak miskin, tidak ada apa-apa. Pernikahannya terlalu sederhana, lalu aku bersumpah, aku harus memberimu pernikahan terbaik, sekarang juga. Huaiyan, kamu membuat masalah besar untuk dirimu sendiri sekarang. Ya kak, kamu akan menghancurkan keluarga Qin, kamu juga akan menghancurkan dirimu sendiri. Sisi aku sudah bulat tekad tentang ini. Jika kalian ingin memberkati kami, Qinghuan dan aku tentu menyambut. Jika tidak mau, kami juga tidak memaksa. Dan hari ini, itu tidak akan terjadi lagi. Aku akan mengirim seseorang untuk melindungimu. Aku tidak akan melibatkan kalian lagi. Bu, lihat dia benar-benar terpesona oleh penggemar Li Qinghuan itu. Bagaimana dia bisa berbisnis seperti ini? Bagaimana bisa memberi kami uang? Jadi apa yang bisa dilakukan? Apakah kakakmu sudah bertekad sekarang? Bu, ayo telepon polisi. Maksudmu apa? Kita telepon polisi. Tangkap Li Qinghuan. Dia seorang pembunuh. Aku pasti punya banyak kasus di pundakku. Tapi dengan begitu, apakah itu akan mempengaruhi Huaiyan bagaimanapun dia sekarang? Bu, meskipun itu penting, bahkan jika itu menyebabkan kakakku masuk penjara beberapa hari, terus kenapa? Itu lebih baik daripada terlibat dengan pembawa sial Li Qinghuan. Pada akhirnya keluarga hancur, perusahaan bangkrut, kita tidak punya apa-apa. Kuatkan dirimu. Pada saat itu ibu dan aku akan kelaparan. Benar, melapor polisi tidak akan berdampak pada Huaiyan. Paling-paling mereka ketakutan. Selidiki dan panggil polisi. Aku tidak akan biarkan pembunuh itu menghancurkan anakku. Qingluan, aku minta kamu mengatur seseorang untuk memberi selamat. Semua sudah siap? Jangan khawatir, pimpinan. Sesuai perintahmu, aku sudah memberitahu dan menjalin pertemanan dengan gerbang raksasa kita. Atau, di beberapa bidang, semua kekuatan yang membutuhkan gerbang raksasa kita. Raja Buaya Keuangan Bawah Tanah, bahkan perwakilan kerajaan dari suatu negara, dan orang terkaya di dunia saat ini, mereka semua akan atas nama mitra bisnis, memberi selamat. Mereka semua memohon kepada kita untuk gerbang raksasa. Kali ini, aku melibatkan koneksi-koneksi ini untuk Huaiyan. Anggap saja ini bagian dari kompensasiku untuknya. Aku akan membuatnya menjadi orang besar sejati di masa depan. Maaf, suami. Aku membuatmu terlibat. Tidak apa-apa.
Istriku tidak cukup terkenal. Undangan sudah dikirim, tapi tidak ada yang datang. Maaf, istri. Tidak, mereka tahu siapa aku, jadi aku tidak berani datang. Tapi jangan khawatir suami, akan ada banyak tamu hebat hari ini. Sheriff adalah dia adalah Li Qinghuan. Dia seorang pembunuh. Aku tidak tahu berapa banyak nyawa di tanganku, bawa dia pergi. Ma Sisi, kamu gila. Kenapa kamu melakukan ini? Qinghuan membunuh semua orang yang pantas dibunuh. Itu pembelaan diri. Dia tidak pernah menyakiti orang yang tidak bersalah. Huai'an, Mama ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kamu tidak boleh terus-menerus salah. Dengan orang berbahaya ini, kamu akan hancur, cepat atau lambat. Ya kak, kami semua memikirkanmu. Kamu tidak bisa bersama sumber bencana seperti itu kan? Awalnya demi Huai'an, ada beberapa hal yang tidak ingin aku katakan. Tapi sekarang kamu bahkan ingin menipu Huai'an. Ini benar-benar melampaui batasku. Maksud kamu apa? Jangan kira aku takut padamu. Sheriff tersedia di sini. Apa maksudmu? Apa kau benar-benar memikirkan Huai'an? Kalau tidak, aku ibunya. Kau begitu terburu-buru untuk menyingkirkanku. Tidak lain hanyalah khawatir aku di sisi Huai'an, memotong aliran kekayaanmu. Aku takut dia akan terlibat denganku dan kehilangan harta keluarganya. Kau tidak bisa terus menghisap darah, menjalani hari-hari boros dalam kekayaanmu. Kau bicara tidak masuk akal. Kau kurang ajar. Ingat beberapa tahun lalu, saat pertama kali aku menikah dengan Huai'an. Dia sedang memulai bisnis saat itu. Bahkan uang untuk pernikahan. Itu semua dikumpulkan bersama beberapa saudara. Itu bahkan dikumpulkan dengan menjual darah secara diam-diam. Kau sakit dan terbaring di tempat tidur saat itu. Qin Sisi ada di SMA. Demi tidak mengungkapkan identitasnya, aku tidak berani menghabiskan uang. Aku hanya bisa merawatmu sendiri. Juga memperhatikan belajar Qin Sisi. Saat itu, kalian semua menganggap aku menantu yang baik. Ipar yang baik menganggap aku menjalankan kewajibanku, lemah lembut dan baik hati. Sekarang Huai'an telah berhasil. Kalian telah menjalani kehidupan yang indah. Hari-hari boros. Tapi kalian lupa, siapa yang ada saat kalian paling bermasalah? Aku melewati masa sulit itu bersamamu. Yang kalian pedulikan bukanlah Qin Huai'an. Dia yang membawanya. Kekayaan dan status yang bisa kalian hambur-hamburkan. Kalian tidak sabar menunggu dia berganti istri. Kalian hanya ingin lebih banyak keuntungan. Berapa banyak dari kalian yang benar-benar memikirkan Huai'an? Qin Sisi, aku bertanya pada diriku sendiri. Aku telah mencapai kasih sayang dan tanggung jawab yang seharusnya dimiliki seorang kakak ipar. Tapi bagaimana denganmu? Tidak menghormati orang tua, memaksa anakku untuk menceraikanku, tidak berbakti kepada yang muda, tidak tahu berterima kasih. Apa hakmu untuk membiarkanku pergi? Sheriff, kau dengar aku? Dia mengaku sebagai pembunuh. Dia membunuh seseorang. Cepat tangkap dia. Kami masih perlu memverifikasi situasi spesifik Nona Li. Silakan ikut kami dulu untuk membantu penyelidikan. Tentu ini bukan penangkapan, hanya membantu. Ini pernikahanku, aku tidak akan pergi kemanapun. Tapi aku tidak akan menyulitkanmu, Qingluan. Ini adalah amnesti yang ditandatangani oleh departemen terkait. Maaf, Nona Li permisi. Kami akan segera mengungsi. Hei, Pak, apa itu? Kenapa kalian pergi? Ya, dia membunuh seseorang. Apa kau tidak dengar Nona Li bilang itu amnesti? Apa itu dekret amnesti? Aku nggak ngerti. Ini secara harfiah, jelas tertulis di sini. Semua tindakan Nona Li sebelumnya adalah untuk negara dan rakyat, dan tidak pernah bergerak di dalam negeri. Hanya memberantas kanker asing yang membahayakan warga negara kita. Nona Li bukannya gagal, sebaliknya, dia berjasa. Dia adalah pahlawan nasional. Mohon juga tanyakan nanti, hormati pahlawan yang diam-diam melindungi banyak orang ini. Ayo. Hei. Sekarang kamu mengerti, kamu tidak diterima di sini. Silakan pergi. Hei Huai'an, kami melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Lihatlah situasinya. Apakah kamu orang terkaya di Haicheng? Kamu lihat, tidak ada yang datang. Tahukah kamu betapa pentingnya koneksi bisnis? Jika kamu menikahinya, siapa yang berani bekerja sama denganmu? Ya kak, pernikahan macam apa yang tidak punya tamu? Itu akan menjadi lelucon besar saat tersebar. Tuan Ole, orang terkaya di dunia, Putri Anna dari keluarga kerajaan Carlsen, patriark keluarga Smith, Taipan Pertambangan, patriark Taipan Pertambangan Emas Chen, raksasa keuangan Wall Street, menghadiri resepsi pernikahan. Selamat kepada Nona Li atas pernikahannya. Ah, orang-orang besar macam apa ini? Orang terkaya di dunia putri kerajaan. Keduanya, aku pernah lihat mereka di TV. Kenapa mereka di sini? Tadi mereka bilang memberi berkah pada Nona Li.
kakak ipar. Tadi aku dan ibu yang bingung. Kita semua keluarga. Nanti aku bisa manfaatkan koneksi ini. Benar. Huai-an, kita semua keluarga. Katakan sesuatu juga. Sayang, pernikahan kita akan segera dimulai. Ayo. Istri, kita baru benar-benar menikah sekarang. Tapi hari ini aku membuatmu merasa dirugikan. Aku juga tidak. Ibuku dan Kin Sisi ternyata tahu. Tidak. Suami. Ini salahku. Identitasku lagi pula tetap saja membawamu masalah dan risiko. Aku tidak takut. Sudah lama aku bersumpah. Seumur hidup ini, aku akan menemanimu menerjang lautan pedang dan kobaran api. Lagi hari ini aku lihat banyak orang datang untuk mendukungmu. Baru aku tahu, ternyata istriku diam-diam menjaga begitu banyak hal. Memikul tanggung jawab seberat ini aku merasa kasihan, tapi juga sangat bangga. Huai-an, terima kasih. Terima kasih tidak takut padaku, tidak keberatan denganku. Dulu aku pikir tanganku berlumuran darah. Tidak pantas bahagia, kau membuatku merasa bahwa aku juga bisa dicintai, aku juga bisa bahagia. Bodoh kalau bukan karena dirimu, aku tidak akan sampai di sini hari ini. Mungkin saat ditinggalkan oleh Luo Man-man, aku sudah lompat ke sungai kau melindungiku. Ke depan giliranku melindungimu dengan caraku.